Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faik Amal dan di sini dengan NIM 10 24 10 10 10 39 di sini saya akan di sini saya akan menjelaskan LKM 3 data mining saya. Jadi yang pertama soal pertama dari LKM 3 data mining adalah memasukkan iris CSV ke data frame, lalu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max hingga setiap nilai atribut memiliki range antara 0 sampai 1. Dengan V baru ada nilai data di suatu sel setelah normalisasi. V lama adalah nilai data asli sebelum normalisasi, dan Vmax adalah nilai max dari kolom data tersebut. Dan Vmin adalah nilai min dari kolom data tersebut. Jadi di sini kita pertama mungkin aku akan mengupload data setnya dulu sebelum dimulai. Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama saya membuat program yang membaca iris CSV ini, lalu saya membuatnya menjadi sebuah data frame. Lalu sebelum kita normalisasi ini, yang dimana hanya memerlukan integer dari, mungkin bisa dibuka juga ya. Jadi iris CSV ini di sini ada uh, 5 kategori, ya 5. Yang pertama itu uh, ada sepal length, lalu sepal width, petal length, petal width, lalu yang terakhir ada variety. Ini. Jadi pertama kita pisahkan dua-duanya itu dulu karena variety tidak bisa dinormalisasi karena sebuah string. Lalu kita bisa menghitung Vmax dan Vmin untuk setiap kolom dengan hanya eh, menjalankan ini nama dari data frame-nya, lalu dot max untuk mencari Vmax sama dot min untuk mencari Vmin. Lalu untuk normalisasi itu rumusnya itu ada V eh, oh ya, data V lama dikurangi Vmin dibagi Vmax per Vmin. Lalu nanti hasilnya itu di join sama variety yang sudah dipisah tadi. Lalu akan menghasilkan data normalisasi yang kita bilang. Yang mungkin ini contohnya da- data sebelum dinormalisasi, lalu setelah normalisasi datanya menjadi seperti ini. Lalu lanjut ke nomor 2, yaitu kita disuruh mencari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Jadi centroid itu dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Jadi untuk melakukan itu pertama, saya membuat klasifikasi dulu untuk pencarian. Sebelum melakukan pencarian centroidnya itu seperti saya membuat sebuah kelas iris atribut ini yang dimana nanti isinya itu dari tabel peta width, peta length, sepal width, sama sepal length. Lalu membuat iris species ini yang dimana akan mengambil eh, variety-variety dari iris ini, yaitu Stosa, Virginica, sama Versicolor. Lalu membuat sebuah container iris centroid. Jadi pertama kita membuat program pengulangan untuk pencarian untuk centroidnya ini. Ini yang pertama kita lakukan adalah untuk setiap kelas di iris spesies ini, jadi seperti versi color, setosasama itu, nanti akan dibedakan menjadi kontainer-kontainernya sendiri. Misal setosa, apabila setosa itu ada setosa,
Nanti ada iris centroid untuk Sentosa, lalu versicolor sama kontainernya Sentosa, versicolor sama Virginica. Lalu setelah itu kita menjalankan ini. Untuk setiap atribut di iris iris atribut ini, nah nanti akan menjalankan eh, untuk kita akan mencari centroidnya, yaitu rata-rata dari kolom itu. Nanti disamakan sendiri-sendirinya nanti ada iris class, TOSA, habis itu atribut itu yang pilih dari antara petal width, petal length, sepal sama sepal length, lalu disamain sama iris atributnya nanti petal, misal petal width ini, nanti semuanya itu dijadikan rata-rata, lalu dimasukin dalam kontainer iris centroid. Jadi ini terus tinggal dibuat jadi data frame, jalankan, hasilkan data frame dari sebuah sentroid dari semuanya. Stosa dengan petalud sekian, versicolor dengan petalud sekian, Virginica dengan eh, petalud sekian, petalud sekian, dan seterusnya. Lalu ke nomor 3, kita masukkan iris testing ke dalam data frame, lalu normalisasikan. Sama seperti nomor 1 ini tentang dengan iris, untuk iris setting.csv ini, pertama kita membacanya, lalu dibuat jadi data frame, lalu memisahkan atribut dan sama yang atribut sama variety spesies itu, lalu mencari Vmax Vmin dari setiap atributnya itu, lalu kita normalisasi dengan menjalankan rumus ini, lalu tinggal digabung lagi hingga kita hingga menghasilkan data seperti berikut. Saya menggunakan head sama tail untuk hanya ngeprint 4 atas sama 4 terbawah. Jadi bisa dilihat datanya sama seperti ini. Lalu setelah normalisasinya. Lalu kita masuk ke nomor 4, yaitu di mana kita suruh memprediksi kelas data di iris testing menggunakan kriteria distance antara setiap data ke centroid masing-masing, dan kita disuruh menggunakan Euclidean distance. Jadi pertama, sebelum memprediksi sama dengan Euclidean distance itu, kita sama seperti yang nomor 2 ini, sama kita cari centroid dari iris testing ini. Jadi yang pertama buat klasifikasi dulu, lalu pengulangan untuk mencari sentroid-sentroidnya dulu, lalu kita buat jadi hasil ini, sekian hasilnya. Lalu kita membuat program untuk pencarian Euclidean-nya. Jadi pertama, nanti dianuin untuk setiap kelas dalam iris spesies ini sama Varietina itu sendiri-sendiri. Nanti ada Stosa versicolor sama Virginica. Lalu kita buat sebuah kontainer dengan integer isi 0, yaitu distance. Jadi rumusnya dari sebuah Euclidean itu data lama, dikurangi data data lama dikurangi data normalisasi, dikuadratkan, tambah semua, lalu di akar pangkat. Jadi ya ini untuk setiap atribut di iris atribut ini peta sama itu sekian. Jadi nanti distance ini ditambah sama atribut-atribut ini dulu, atribut-atribut yang ada, petal width, petal length, sepal width sama sepal length. Setelah itu misalnya ini virus and new atribut, misal dipilih petal width, nanti diisi virus new itu uh, virus new itu uh, nor ya normalisasi, atribut normalisasi, ya atribut normalisasi, misalnya yang pertama ini sepal length ini, lalu nanti dikurangi sama iris centroid sama
data sentroid petaloid Sepalen sendirinya. Lalu hasilnya itu nanti di pangkat 2. Lalu seterusnya juga berlanjut ke pet, petaloid petalen sepaloid sepaleng. Lalu setelah itu semua udah, nanti hasil akhirnya itu setelah ditambahkan semua itu di akar pangkat, lalu akan menghasilkan hasilnya. Lalu nanti setiap isi distance-nya itu nanti diisi ke data frame virus new ini. Terus tinggal kita buatin hasilnya. Saya sama seperti sebelumnya juga ada empat angka pertama sama empat angka terakhir, empat nilai terakhir. Ya, sekian hasil dari hasil Euclidean-nya. Lalu nomor terakhir, yaitu di mana kita disuruh menghitung persentase klasifikasi yang benar saat memprediksi kelasnya. Jadi kita disuruh memprediksi kelas dari hasil Euclidean ini. Jadi pertama kita buat kelas bernama variety hasil, di mana itu adalah eh, hasil terkecil dari iris distance. Terus kita menghitungnya dengan pakai ini, menghitung berapa banyak yang sesuai dengan memprediksikan kelas. Jadi nanti dihitung dari Ferris new ini, Ferris new yang awal-awal ini variety-nya di ah, dibuat di diisi satu-satu, terus nanti disamakan sama variety hasil ini. Nanti apabila sama, nanti akan menghasilkan nanti akan mendapatkan penambahan satu. Jadi totalnya di sini ada banyak 30. Jadi apabila prediksinya benar semua, nanti akan menghasilkan sebanyak 30. Lalu kita buat pencarian persentase akurasinya. Yaitu pertama kita membuat total data yang merupakan length dari VRIS itu sebanyak 30. Lalu akurasinya adalah total benar yang ini dari berapa banyak prediksi yang benar dibagi total data lalu dikali 100. Tinggal dijalankan. Dan ya setelah dijalankan hasilnya adalah 96,66%. Berarti ada satu yang tahu. Hmm. Ini jalanin. Ah, ini, ini, ini. Ya, kayaknya belum dijalannya sendiri sehingga kayaknya nge-miss satu line. Jadi akurasi yang benar itu harusnya adalah 100% karena itu semua benar. Dan itu saja. Terus hasil dan analisis data, saya berhasil membuat prediksi kelas data program menggunakan data Euclidean distance di iris testing.csv ini ke center masing-masing kelas menggunakan Euclidean distance dan mempunyai kekorelasian sebanyak 100%. Dan kesimpulan dari semuanya itu dari semua saya sebutkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, apabila ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.